Guys, mulai. Kali ya seberapa orang ya tuh? Ini udah hadirna iya aduh aing mah. 10. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Abdurrahman Umar dan Parabi Abdisena. Akan tetapi saudara Parabi baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas semalam katanya tadi. Mari kita doakan supaya saudara Parabi lekas sembuh kembali. Langsung saja, pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tema yang berjudul Reformasi Gereja. Tidak terisi, reformasi gereja itu ada 5 bagian. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua pemikiran Martin Luther, yang ketiga pemikiran John Calvin, yang keempat dampak reformasi gereja, yang terakhir itu kesimpulan. Next. Lalu latar belakang reformasi gereja. Latar belakang reformasi gereja yaitu diawali dengan banyaknya penyimpangan keagamaan, seperti melakukan penyogokan pemuka agama kepada petinggi gereja agar mereka mendapat kedudukan sosial tertinggi. Artinya para pastor atau para pemuka agama, mereka memanfaatkan kedudukan mereka untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan pribadi. Lalu berikutnya adalah penjualan surat-surat pengampunan dosa, di mana pada saat itu pastor menjual surat-surat pengampunan dosa, yang mana itu bukan hak wilayah seorang pastor. Terus yang ketiga, Paus sebagai petinggi agama berbuat amoral kepada pengikutnya. Yang berarti Paus berbuat yang tidak bermoral kepada pengikutnya, artinya sewenang-wenang. Lalu berikutnya adanya penyimpangan sakramen atau pemujaan kepada barang-barang keramat, yang mana sakramen ini diartikan adalah kalau di dalam Islam itu percaya pada hal-hal yang mistis gitu, musyrik lah kalau dalam Islam. Terus ada korupsi atas nama negara. Jadi latar belakang reformasi gereja itu adanya korupsi. Lalu berikutnya pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kebangsaan lokal. Pajak-pajak yang diberikan oleh penguasa itu tidak manusiawi. Lalu berikutnya ada kebangkitan nasionalisme, di mana rasa nasionalisme masyarakat pada waktu itu begitu meningkat. Lalu berikutnya adalah munculnya kapitalisme dan krisis ekonomi di kawasan Roma. Seperti yang telah kita ketahui, reformasi itu lahir ketika ada tindasan atau ada ancaman. Jadi itu latar belakang reformasi gereja. Next.
Next, Gus. Yang pertama, tokoh yang berperan dalam reformasi gereja yaitu Martin Luther. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 Masehi di Jerman. Ia merupakan teolog Kristen yang terkenal pada masa reformasi Protestan. Ia menjadi penggerak untuk menentang beberapa penyimpangan yang terjadi pada gereja. Luther wafat pada tanggal 18 Februari 1546 Masehi di Jerman. Pemikiran Luther dalam melakukan gerakan reformasi dimulai ketika ia melakukan protes kepada otoritas gereja dan lembaga-lembaga kepausan yang menggelar penjualan surat-surat pengampunan dosa dari Tuhan. Luther menilai bahwa penjualan surat-surat itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Pembelian surat-surat itu tidak menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi harus didasarkan kesukarelaan umat. Yang mana ini berarti Martin Luther itu menjadi pendobrak kesewenangan para paus pada waktu itu yang menjual surat-surat pengampunan dosa. Jadi otomatis pada saat itu masyarakat terhipnotis dengan adanya surat-surat pengampunan dosa. Padahal itu jauh sekali dari ajaran agama. Seperti itu. Lalu berikutnya next. Lalu ada lagi pemikiran Johannes Calvin. John Calvin lahir pada tanggal 10 Juli 1509 Masehi di Noyon, Prancis. Ia merupakan teolog Kristen yang terkenal pada masa reformasi Protestan, yang mana namanya telah menjadi sebuah teologi Kristen yang disebut dengan Calvinisme. Calvin wafat pada tanggal 27 Mei 1564 Masehi di Jenewa, Switzerland. Demikian Calvin menjadi basis teologis penting Protestanisme, yaitu gagasannya tentang takdir-takdir manusia. Menurut Calvin, takdir telah ditentukan oleh Tuhan. Tak seorang pun bisa mengubahnya, bahkan pastor sekalipun. Sebentar, ini ada lanjut aja katanya. Menurut Calvin, takdir telah ditentukan oleh Tuhan. Tak seorang pun bisa mengubahnya, bahkan pastor sekalipun. Manusia yang selamat atau celaka di dunia dan di akhirat itu memang telah ditulis nasibnya demikian. Nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh ibadah dari Tuhan. Ia tidak lebih hanya wayang dalam kehidupannya di dunia ini, Tuhanlah yang menjadi dalangnya. Jadi pemikiran John Calvin ini menjadi agak mirip dengan teologi Muslim, yaitu Mu'tazilah kalau nggak salah, yang mana para kaum Mu'tazilah itu menganggap segala sesuatu ini ya digerakkan oleh Tuhan. Jadi manusia itu tak lebih dari sekedar wayang yang diatur oleh dalangnya. Lalu next. Lalu yang ada berikutnya itu menurut John Calvin juga manusia diturunkan di muka bumi ini sudah dalam keadaan membawa dosa. Perspektif ini sama dengan apa yang kelebihan Gus. Dikatakan oleh Agustinus yang berpendapat bahwa manusia telah diwarisi dosa atas kesalahan yang menimpa Adam sampai saat ini. Dan manusia bisa selamat jika manusia mendapatkan rahmat Tuhan. Untuk memperoleh rahmat Tuhan itu bukan hanya melakukan ibadah saja, akan tetapi dibarengi dengan berbuat kebaikan dan kebajikan. Lalu Calvin berpendapat bahwa sebagai manusia juga dituntut untuk berjuang melawan hawa nafsu hewaninya.
Yang mana nafsu hewani itulah yang membawa manusia kepada kezaliman. Kan tetapi Calvin berpendapat caranya bukanlah dengan menjalani kehidupan yang jauh dari urusan duniawi. Manusia jika ingin selamat, menurut Calvin, manusia harus selalu dituntut memiliki kesabaran untuk menghadapi ujian hidup. Menurut doktrin ini, manusia bisa hidup suci tanpa harus jadi biarawan atau biarawati yang hidup dari kejauhan, yang hidup dari kehidupan dunia, yang jauh dari kehidupan dunia. Maaf. Lalu berikutnya, next. Lalu ada dampak dari reformasi gereja. Yang pertama itu dampak sosial dan politik terhadap negara-negara Eropa Barat. Reformasi gereja mengakibatkan hancurnya Western Christendom menjadi negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan seperti lembaga Pausan Roma. Yang kedua, reformasi mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil, yaitu alirannya Lutherisme, Quakerisme, Anglikanisme, Calvinisme, Katolikisme. Meskipun ditinjau dari segi doktrin fundamentalnya, golongan-golongan tersebut tak memiliki prinsip yang berbeda. Tapi timbulnya hal tersebut menyebabkan perpecahan yang serius dalam agama Kristen. Lalu next. Next, Gus. Itu kesimpulan. Kesimpulannya dari di akhir. Di akhir. Oke. Baik, saya kira cukup pemaparan dari saya karena Saudara Parabi belum bisa mengkonfirmasi kehadirannya, jadi mohon maaf, tadi Saudara Parabi katanya sakit dia, jatuh, iya. Terus ada kemungkinan dioperasi, jadi ya kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja kita ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Dibatasi oleh 2 pertanyaan saja. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Silakan buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, sambil nunggu pertanyaan, saya akan memberikan gambaran sedikit ya. Jadi dulu itu dalam Kristen itu hanya ada satu, Kristen Katolik. Jadi pemikir-pemikir, tokoh-tokoh, terutama di pemikiran Barat ya, sebelum ada reformasi gereja itu kalau berbicara agama, mau tidak mau itu berbicara tentang agama Katolik ya. Nah, setelah memasuki fase reformasi gereja, dan itu luar biasa, jadi mengkritik terhadap beberapa sistem pemikiran yang ada di dalam
Kristen Katolik, sehingga kita sekarang mengenal Kristen itu umumnya dua ya, yang besar itu Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Sebetulnya aliran Kristen sebagaimana aliran-aliran Kristen itu ya cukup banyak sebetulnya. Tadi udah disebutkan, tapi umumnya kita di Indonesia ya hanya mengenal dua. Kecuali kalau kita teman-teman masuk di perbandingan agama ya. Dulu ada jurusan di Usuludin ya, perbandingan agama. Sekarang masuknya itu ke religious studies, studi tentang keagamaan ya, religious studies. Atau kalau nggak salah SA, studi agama-agama ada ya. Jadi agama-agama di luar Islam dipelajari juga, dan ya gereja juga. Apalagi dengan semenjak adanya reformasi gereja oleh tadi ya Calvin, terus ada juga Luther, pola keagamaan berubah, dan kita tahu bahwa pola keagamaan itu kalau dulu itu sangat berinteraksi atau memiliki ikatan yang sangat erat dengan politik dan lain sebagainya. Dan sekularisme saya kira itu bibit-bibitnya ya mulai dari perubahan pola ini ya, pola ada reformasi gereja, dan nanti ke depannya sudah mulai dengan Renaissance ya. Renaissance itu mulailah terjadi pemisahan antara agama dengan politik, atau yang kita kenal dengan istilah sekularisme. Sekularisme sebetulnya harus dipahami dalam kerangka politik, atau kebetulan kita dalam mata kuliah pemikiran politik, kita akan lebih mudah memaknai sekularisme itu dalam konteks politik. Jadi bagaimana wilayah politik dengan wilayah agama, dan kalau kita memahami sekularisme yang ada di Barat, itu karena trauma historis yang diberikan oleh dampak agama, terutama di sini ya Kristen Katolik ya, yang begitu mendominasi seluruh kehidupan, termasuk pemikiran. Dan dengan keterlepasan itu termasuk juga disokong oleh reformasi gereja, maka terjadi perubahan pemikiran yang cukup pesat, dan salah satu efek positifnya berkembang sains yang luar biasa di Barat. Kalau di Islam sebetulnya di Daulah Abbasiyah, perkembangan sains itu tidak harus melepaskan agama ya, karena kita tidak dunia Islam tidak mengalami trauma seperti ini. Tetapi kalau di Kristen ya seperti ini, tapi karena Barat pada saat itu masih dalam perubahan ya, dalam transisi. Dulu Barat itu belum maju seperti yang kita lihat sekarang. Dulu itu Islam, tetapi ketika Islam mundur, ya beralihlah ke Barat, dan Barat menjadi seperti sekarang dalam sains terutama ya. Jadi dengan sekularisme ternyata sains berkembang. Kalau di zaman keemasan Islam, dengan sains dengan agama beriringan, bisa beriringan. Ya silahkan. Mangga Agil, Mangga Agil. Mangga Agil, mau bertanya apa?
Terima kasih Saudara Agil sudah mau bertanya. Pertanyaannya menurut apa namanya, ringkas dari teks tersebut mungkin seperti ini. Apa dampak positif dan negatif dari reformasi gereja itu? Jadi menurut saya dampak positif dari reformasi gereja di mana kebiasaan-kebiasaan pastor pada saat itu diubah demi kepentingan bersama, tidak mementingkan kehidupan individu para pastor. Lalu dari sisi negatif yaitu menurut pemateri menjadi terpecah belahnya agama Kristen. Jadi yang tadinya jadi satu, lalu hadirnya reformasi gereja menjadi pecah belah aliran itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang bisa menambahkan. Ya, sambil nunggu respon teman-teman, jadi inilah kalau yang dalam bahasa Prof. Afif Muhammad dari teologi ke ideologi, termasuk ke gerakan politik. Persoalan teologi, kritik teologi yang dilakukan oleh dua tokoh ini ya, terutama Luther sama Calvin, ternyata berhasil mendobrak dominasi pemikiran gereja yang pada saat itu luar biasa susah gitu. Tapi karena agama adalah sesuatu yang dinilai sakral ya, dan uh, pemikiran Luther sama Calvin itu bisa dikatakan merestrukturisasi teologi Kristen ya, Mbak. Mungkin restrukturisasi atau revitalisasi ya, revitalisasi. Saya sendiri kurang memahami karena tidak mempelajari sejarah Kristen ya. Tetapi kalau lihat dari secara historis ya, misalnya bagaimana dominasi gereja untuk menentukan bumi ini misalnya datar gitu, atau pusat peredaran. Kalau secara sains yang kita temukan kan bumi itu mengelilingi matahari. Sementara kepercayaan doktrin gereja pada saat itu Katolik ya. Misalnya ya matahari lah yang mengelilingi bumi. Bumi aja pusat tata surya. Selain itu juga apa yang dikritik kalau saya pernah kita di pertemuan keberapa itu tentang marxisme yang dikritik oleh Karl Marx tentang agama adalah candu bagi masyarakat adalah seperti ini. Jadi para paus atau para agamawan pada saat itu menggunakan agama untuk kepentingan pribadi sehingga cenderung melegitimasi adanya strata sosial gitu. Jadi kalau berbicara misalnya kacamata agama yang dipandang oleh Mas, kalau konteksnya sebetulnya agama Kristen Katolik, tapi sayangnya Marx itu bukan seorang teolog, jadi dia tidak memahami konsep agama seperti para teolog. Nah, kenapa kalau si Martin Luther atau Calvin itu lebih bisa diterima gitu? Ya karena seperti itu. Dan mereka memahami agama Kristen, terus ada penyimpangan dan mereka mencoba meluruskan. Sebetulnya itu.
Silakan yang mau menambahkan atau bertanya. Dan kalau kita melihat tesisnya Pak Ahmad Mansur Negara, ajaran penjajahan atau kolonialisme itu sebetulnya salah satu upaya dari penyebar luasan agama-agama tertentu ke seluruh dunia ini. Dan bangsa-bangsa yang dijajah atau dikolonialisasi sebetulnya yang diasumsikan kalau dalam bahasa mereka adalah kambing-kambing atau gembala-gembala yang harus digembalain gitu. Dan ya sehingga kalau pada saat itu contohnya di Indonesia seringkali karena mereka membawa bukan hanya politik ya kekuasaan tapi juga agama, dalam hal ini ya Kristen Belanda misalnya, mau tidak mau itu akan memberikan respon yang luar biasa karena misalnya di Indonesia mayoritasnya agama Islam itu mendapatkan resistensi yang luar biasa sehingga kolonialisasi seringkali diidentikan dengan gerakan agama dan dijawab sebetulnya dalam rangka mempertahankan agama. Jadi sebetulnya dulu itu sebelum abad 20, misalnya Pangeran Diponegoro, Tuku Umar dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak dalam kerangka nasionalisme mendirikan seperti sekarang ya negara Indonesia, enggak. Mereka merespon atau perjuangan mereka itu sebetulnya ya karena dampak dari dominasi yang dibawakan oleh penjajah sehingga terutama agama ya, agama. Mau tidak mau itu. Bahkan setiap kolonialisasi itu pasti ada agama-agama tertentu yang mengiringinya. Dan termasuk juga ya Kristen Katolik ya, Kristendom. Jadi tadi misalnya di slide dikemukakan dampak sosial dan politik ketika reformasi gereja ini ya hancurnya Western Christendom. Meskipun sebetulnya sampai saat ini negara-negara yang memiliki ideologi politiknya atau landasan filosofis politiknya demokrasi dan lain sebagainya tidak mengetahui atau memisahkan agama, pada dasarnya mereka tetap ada agama mayoritas di sana, tetapi tidak muncul ke permukaan. Kurang izin nanya, Mar. Mangga, Faisal, mangga. Di chat nya. Ya, kalau itu di chat aja, silakan. Ya, sok. Pertanyaannya yaitu, ketika reformasi gereja muncul tentunya membawa perubahan tatanan sosial di dunia barat dan mengalami kemajuan di abad ke-16 itu. Sementara itu di dunia Islam mengalami kemunduran. Nah, apakah reformasi gereja turut andil dalam mempengaruhi kemunduran Islam? Saya kira tidak mempengaruhi. Sejatinya kemunduran Islam itu menurut saya karena umat muslimnya itu sendiri gitu. Soalnya wilayah gereja itu bukan
wilayah umat muslim. Jadi bisa dibedakan gitu kan. Nggak ada yang saling mempengaruhi kalau menurut saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari teman-teman. Ya, saya sepakat dengan pendapat kelompok ini. Jadi kalau menurut saya tidak ada pengaruh ya. Hancurnya Kristendom menjadi nasionalisme dan lain sebagainya. Karena betul sekali keruntuhan kerajaan-kerajaan Daulah Abbasiyah, misalnya kejayaan Islam. Di samping ada memang ya faktor-faktor tekanan-tekanan seperti dulu waktu perang salib dan lain sebagainya, tetapi itu tidak terlalu kuat lah. Yang lebih kuat justru persoalan internal, karena satu luasnya wilayah. Jadi wilayah yang terlalu luas, Khalifah Utsmani itu sudah tidak bisa mewadahi itu semua. Yang kedua, daerah-daerah konflik yang berbeda-beda antara yang memiliki karakteristik yang ingin berbeda dengan Khalifah Utsmani di Turki. Tahun 24 adalah kehancuran kekhalifahan kita ya, Turki Utsmani, dan itu banyak perpisahan karena ya kekuasaan, terus intrik, bahkan antar keluarga juga. Misalnya ayahnya menjadi raja, kadang-kadang patihnya, pamannya, terus di antara anak, ada anak ke-1, anak kedua yang mana yang lebih berkuasa, ya ada yang lebih disayangi oleh ayahnya, misalnya untuk jadi calon mahkota pengganti. Persoalan-persoalan seperti itu, kalau kita lihat, ya itu persoalan di zaman kerajaan hingga sampai hari ini juga seperti itu. Politik bersatu dengan jadi ketika memasuki fase-fase terakhir ya konflik internal kebanyakan. Jadi ya saya sepakat bahwa nggak ada pengaruh, berbeda dua sisi yang berbeda. Pengaruhnya nanti di keilmuan dan narasi ya penguasaan sains dan lain sebagainya yang mencoba, termasuk juga pengolahan ideologi ya, ideologi yang berkembang sehingga mencoba di penyebarluasan. Dan nanti agama masuk juga ujung-ujungnya ke sana gitu. Tapi kalau menjadi faktor tidak, saya kira. Bagaimana Faisal? Terima kasih atas tanggapannya. Baik, sudah ada 2 penanya. Apakah dicukupkan atau ada yang mau menanya lagi atau memberi tanggapan? Untuk host mohon direkod ya. Nanti buat laporan yang hadir di Zoom ini berapa, nanti buat laporan diskusinya. Ya Pak, sudah. Mohon di ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada komentar, silakan di closing statement aja. Closing statement mau kesimpulan, mengulangi kesimpulan, atau mau pendapat Anda nih. Jadi berbeda misalnya kan dengan Islam. Islam tidak mengalami pergeseran pemikiran protestanianisme di dalam Islam itu tidak terjadi gitu. Terus atau apa, silakan closing statement aja. Baik, kita ada di akhir pemaparan, yaitu kesimpulannya yaitu kehadiran Martin Luther dan John Calvin merupakan suatu mukjizat bagi kaum Protestan, di mana sebelumnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengurus gereja. Di antaranya yaitu penjualan surat-surat pengampunan dosa, pemujaan terhadap benda-benda keramat, dan percaya tahayul. Menurut Martin dan Luther, jika umat Kristiani ingin diampuni dosanya, tentu tidak perlu membeli surat pengampunan dosa seperti itu. Menurut Martin dan Luther, lebih baik menebar kebaikan pada sesama umat manusia, seperti memberi makan fakir miskin, menolong orang yang sedang kesusahan,
hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan membeli surat-surat pengampunan dosa, yang mana itu belum jelas kebenarannya. Dengan demikian, penulis bisa menyimpulkan dari beberapa kejadian yang terdapat pada materi ini, tentu kehadiran agama sejatinya memberikan kemudahan bagi para pemeluknya, di mana yang sering terjadi ternyata penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Hal tersebut merupakan akibat dari ketidaktahuan dari seseorang tentang hakikat beragama. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukron wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Yang pertama, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai. Yang selanjutnya, mudah-mudahan, terutama di musim hujan ini, teman-teman beserta keluarga besarnya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani. Yang selanjutnya semoga cita-cita teman-teman kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini bisa menambah akhlak yang lebih baik ya dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya berkah, dan mudah-mudahan cita-citanya di masa depan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, yang dilandasi oleh taufik dan perlindungan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadiniyah wa kulli niyatin sholih fi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan, silakan moderator untuk menutup. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ya. Ya, baik, selesai sudah acara presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar. Umar. Siap. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Gus. Ke Bandung. Kumamar. Eta geus direkam. Geus. Eta kena di kapahasankeun. Hah? KNT-keun we kapahasan. Kayak dikirim ke pahasan eta teh rekorna. Nya dikirim ke ku urang uploadkeun atuh kan. Siap.